Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, ku hargai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini jika kami bisa merayakan hari kemerdekaan yang ke-77 bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati negeri kami Indonesia. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Biar Tuhan yang memulihkan keadaan dan kondisi bangsa ini. Tuhan yang memberkati seluruh masyarakat Indonesia, yang memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan kasih setia Tuhan berlimpah atas bangsa ini. Kami memberkati pemimpin negeri kami, presiden kami, seluruh anggota dewan, seluruh anggota MPR, seluruh pemimpin tinggi negara ini sampai ke tingkat RT Tuhan. Kami berdoa mereka memimpin dengan bijaksana untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk memberikan Tuhan hal-hal yang terbaik untuk mensejahterakan rakyatnya. Kami berdoa bagi yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam persoalan keuangan diberkati, dibukakan jalan-jalan baru. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang terbeban berat di dalam belenggu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberi kelegaan dan kelepasan. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan dalam menjalani hari-harinya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dibukakan jalan-jalan baru bagi mereka yang sedang sulit keuangan. Diberikan berkat yang berlimpah, dibukakan setiap tingkap-tingkap langit Tuhan. Engkau yang juga melindungi, Engkau juga yang memberkati parkis miskin, janda duda, yatim piatu. Engkau yang memelihara kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai bangsa ini. Kami memberkati bangsa ini dengan kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan bersinar atas bangsa ini. Jiwa-jiwa dipulihkan, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bertekuk lutut menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Sekaranglah waktunya kau lawan Indonesia.
Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa. Mari kita mau memberkati Indonesia, katakan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan bagi Indonesia. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Mu. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan curahkan Tuhan hujan keselamatan. Kami memberkati Indonesia, Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Mu. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Mu. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Ku. Mari lebih lagi kita mau nyatakan Yesus Tuhan atas bangsa kami. Mari boleh angkat tanganmu buat Tuhan. Saat ini kita mau memberkati bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Amin. Dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segala. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Raja segala raja. Dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segala. Yesus Tuhan
berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Yes God, hatimu ada bagi bangsa kami Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku.
Mari berdoa. Kami mengucap syukur buat saat yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami mengadakan ibadah gebiar kemerdekaan. Terima kasih buat negeri kami Indonesia. Kami percaya Engkau tempatkan kami di bangsa ini untuk kami memuliakan Tuhan. Kau memberkati bangsa Indonesia, memberkati ibadah ini dari awal hingga pada selesainya. Semua anak-anak-Mu dari berbagai macam latar belakang, semua kami dicintai oleh Tuhan. Bangsa kami pun dicintai Tuhan. Dari suku-suku, kaum dan bahasa, pulau-pulau dikasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sampaikanlah firman kebenaran bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mendengar dalam Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama, amin. Tepuk tangan terlebih dahulu bagi Tuhan Yesus, silahkan duduk kembali. Shalom semuanya. Senang kembali ada di tengah-tengah saudara dan ibadah ini juga disiarkan melalui YouTube channel YouTube YS Media. Selamat hari Minggu bagi saudara semua dimanapun saudara berada mengikuti program ibadah online Gereja YS pada hari ini. Puji Tuhan. Temanya adalah tentang kemerdekaan, nation, tentang bangsa, tentang negara. Kita membaca ayat firman Tuhan, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi seorang hamba bagiku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan membawa kembali orang Israel yang terpelihara. Tetapi aku menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya meyakini bahwa dimanapun saudara dan saya ada, dimanapun saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, baik di gereja, di komunitas, baik di tempat kerja saudara, percayalah bahwa Tuhan punya maksud, yaitu apa? Untuk membuatmu menjadi pribadi yang berdampak, menjadi pribadi yang berpengaruh di tengah-tengah lingkungan saudara, termasuk ketika Tuhan menempatkan kita di bangsa ini. Bukan kebetulan, saya percaya. Ayat tadi disebutkan bahwa aku menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Mungkin sudah berkata begini, mana mungkin bisa pastor, aku kan manusia biasa. Mana mungkin bisa menjadi dampak bagi negeri yang besar ini saudara. Tidak ada yang tidak mungkin saudara. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa untuk mengubah dunia, terlebih dahulu kita harus apa? Mengubah diri kita sendiri, termasuk cara pandang kita. Karena itu saudara, saya mengajak kepada saudara, ayo milikilah pandangan yang lebih luas. Bukan hanya untuk sekedar kepentingan diri sendiri, tidak. Tetapi adalah untuk menjadi berkat bagi komunitas kita, di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga. Engkau menjadi berkat bagi seluruh anggota keluargamu. Saudara, di dalam kasih, engkau menjadi berkat di gereja, menjadi berkat di tempat kerja, menjadi berkat bagi kota kita tercinta, menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Ya, saudara. 77 tahun bangsa kita sudah merdeka. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, dan kita bersyukur ada di bangsa ini. Dan namun demikian, konon masih banyak orang-orang yang jiwanya terjajah, tertekan, seperti belum merdeka, saudara. Karena apa? Mereka masih mengalami depresi, stres, pergumulan hidup yang terus-menerus dan tidak kunjung berhenti. Alami ketakutan demi ketakutan, tidak ada jaminan masa depan, tidak ada jaminan keselamatan. Masih diperhamba oleh dosa, dijajah oleh dosa, dan terus kalah. Alami cemas, kekhawatiran, ketakutan. Saudara, secara jiwa pun demikian, saudara. Sakit hati, tidak bisa mengampuni, saling menyalahkan, saling membenci.
Saya mau tanya kepada saudara, apakah demikian yang disebut dengan kemerdekaan? Tentu tidak. Ya, ada lagi yang katanya kita sudah merdeka, tetapi hidupnya penuh dengan keputusasaan. Aku ini seperti nggak ada artinya, lebih baik aku mengakhiri hidup, mengambil jalan pintas. Tunggu saudara, engkau adalah warga negara yang sudah dimerdekakan di bangsa ini. Tetapi engkau sebagai orang percaya, tidak hanya itu. Di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus engkau adalah orang yang sudah dimerdekakan. Dan kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan yang sejati. Karena itu saudara, karena kita sudah dimerdekakan secara kita sebagai warga negara, secara orang percaya, sebagai orang percaya kita pun sudah dimerdekakan oleh anugerah Tuhan. Jangan lagi kita mau dikenakan dengan kuk perhambaan. Saudara sudah merdeka, lepaskan segala ikatan dosa, belenggu, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Baca ayat terlebih dahulu, Galatia 5 ayat yang pertama. Oleh karena itu, berdirilah teguh karena dalam kemerdekaan, di dalam Kristus yang telah membebaskan, lihat, telah membebaskan kita. Dan jangan mau lagi dibebani dengan kuk perhambaan. Inilah seringkali tipu daya si jahat, saudara. Saudara sudah dimerdekakan oleh korban Kristus Yesus. Seperti halnya bangsa ini merdeka karena pengorbanan para pahlawan, bukan saudara? Begitu banyak pahlawan yang gugur, termasuk di Kalteng ini, banyak tokoh-tokoh yang berjuang, saudara, dan gugur di medan pertempuran. Ya, di dalam kehidupan kekristenan, saudara, Yesus sudah berkorban bagi saya dan saudara melalui kematiannya di atas kayu salib, saudara. Dan itu adalah sesungguhnya kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, engkau tidak hanya merdeka secara sebagai warga negara, tetapi engkau merdeka secara roh dan jiwa. Setelah dimerdekakan, kita sebagai orang percaya, apa yang Alkitab ajarkan untuk kita kerjakan? Yuk kita melihat satu persatu. Apa yang Alkitab ajarkan sebagai kita orang percaya, sebagai orang yang sudah dimerdekakan? Yang pertama adalah hidup yang mau diubahkan. Bangsa kita sudah merdeka, tetapi konon katanya banyak orang yang tidak mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berguna. Bahkan sebaliknya, ada orang-orang yang mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang buruk. Saudara, anak sekolah pada tawuran, mahasiswa tawuran, apakah itu mengisi kemerdekaan? Ngobat, saudara, ya. Dan yang lain sebagainya, saudara, hal-hal yang buruk dilakukan, saling menyalahkan, saling mencari kambing hitam. Bukan itu cara mengisi kemerdekaan. Demikian juga dalam kehidupan rohani, saudara. Baca dulu ayat Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu agar dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Lihat, harus mau diubahkan. Bukan lagi tawuran, bukan lagi ngobat, bukan lagi saling menyalahkan, tetapi berubah untuk melakukan hal-hal yang positif, berkarya, berprestasi. Kan gitu saudara, harusnya seperti itu. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Saudara adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui korbannya di atas kayu salib. Seharusnya kita berubah. Sangatlah berbeda orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus dan orang yang di luar Kristus. Berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam hal diubahkan. Kalau di luar Kristus, orang diubahkan harus dengan usaha, kekuatan, jerih lelah, dengan banting tulang mati-matian supaya berubah.
Di dalam Kristus, dengar baik-baik, di dalam dirimu, dalam diriku ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang mendorong kita untuk hidup berubah. Jadi sesungguhnya saudara, orang Kristen sejatinya pasti dia berubah. Kalau ada pertanyaan, tapi dia orang Kristen bertahun-tahun Pastor, nggak mau berubah, satu saja jawabannya, yaitu apa? Dia nggak mau dengar suara Roh Kudus. Dia nggak mau nurut akan tuntunan Roh Kudus. Sebetulnya simpel untuk orang Kristen berubah. Dengar saja Roh Kudus. Dengar saja, ikuti apa yang dia mau. Pasti diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang bertahun-tahun tidak berubah, satu saja alasannya, yaitu karena dia tidak mau dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Tidak mau mendengar akan tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya. Karena itu hari ini saudara, kita diingatkan, saudara sudah dimerdekakan. Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu berbicara terus menerus. Melalui suara hati, melalui firman Tuhan. Ya, untuk kita menjadi orang Kristen yang berubah dan berbuah. Jangan lagi isi dengan hal-hal yang buruk, saudara. Kalau kita sebagai orang Kristen sudah dimerdekakan, lalu kemudian masih mengisi kehidupan rohani kita dengan hal-hal yang buruk, tipu sana, tipu sini, lalu selingkuh sana, selingkuh sini, itu belum merdeka namanya, hutang nggak bayar. Kan merdeka, Pastor, hutang nggak bayar. Bukan itu, saudara. Ya, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan adalah justru sebaliknya. Merdeka dalam artian bahwa merdeka dari perkara-perkara yang negatif. Kita sudah dimerdekakan, itu manusia lama aku, sudah aku tinggalkan, aku sudah merdeka dari itu. Itulah yang dimaksud, saudara. Galatia 5 ayat yang ke-13. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka. Dan janganlah gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedagingan. Sebaliknya layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Yang dulunya suka membenci, mencari kesalahan, saling menyalahkan. Sekarang berubah. Loh, sekarang bisa sabar ya. Sekarang mengasihi, ya bisa mengampuni. Dulu gak bisa. Saudara, orang merdeka tidak hanya sebagai warga negara, tetapi merdeka karena pengorbanan Yesus oleh anugerah Tuhan. Karena itu saya, saudara, adalah orang yang sudah diubahkan, menanggalkan manusia lama, dan sekarang mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin, tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Iya, saudara, hari ini banyak yang mengenakan kostum daerah, sangat beragam. Saya sendiri pakai Jawa Barat ini, saudara. Harusnya ada topinya, tapi karena kepala saya terlalu besar, saudara, jadi topinya hanya ada di sini, jadi nggak cukup. Jadi saya bilang, sudah nggak usah pakai Jawa Barat. Tuhan mengasihi semua provinsi di bangsa ini. Yang kedua sekarang, apa yang Alkitab ajarkan setelah kita dimerdekakan, hidup yang mau diubahkan. Yang kedua adalah, saudara menjadi terang. Yesaya 60:1-2-3. Bangkitlah, jadilah terang. Karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi dan awan gelap akan menutupi bangsa-bangsa. Namun, Yahweh akan bangkit atasmu dan kemuliaannya akan dinyatakan atasmu. Ayat 3, bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Wah, ini keren sekali, saudara. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa dimanapun saudara ditempatkan, engkau ini akan menjadi dampak, tidak hanya di sekitar saudara,
tetapi bagi bangsa. Oh, bisa ya Pastor ya? Bisa, ini firman Tuhan. Saudara, Tuhan menjadikanmu menjadi terang di antara bangsa-bangsa. Dengar baik-baik saudara, Tuhan itu memberi label kepadamu, kepadaku, saudara adalah sebagai terang dunia. Jadi ada label di hidup saudara, engkau terang dunia. Baca ayatnya, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, saudara. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Yuk sadari dulu ya, aku ini terang Tuhan loh. Saudara adalah terang Tuhan, dilabeli oleh Tuhan, kemanapun engkau pergi, engkau adalah terang. Artinya apa? Kemanapun engkau pergi dan melangkah, saudara adalah terang Kristus. Ingat itu baik-baik saudara, sehingga ketika suatu saat engkau pergi ke tempat gelap, terangmu itu terus menyala dan menerangi kegelapan. Ya, jangan sebaliknya, ketika terang itu ada pada kita, lalu kita pergi ke tempat gelap, terangnya kita tiup, supaya mati, aku ikut gelap sajalah. Dan itu banyak terjadi. Dengar baik-baik jemaat, saudara adalah orang yang sudah dimerdekakan, artinya apa? Ada terang Tuhan dalam hidupmu, dilabeli terang dunia. Sehingga ketika engkau ada di tempat gelap, gelap akan menjadi terang gara-gara saudara. Karena itu jangan matikan obormu, jangan matikan terangmu ketika engkau ada di tempat gelap. Dunia ini gelap, saudara. Pastikan terangmu itu menyala dan menyinari setiap kegelapan yang ada. Tentu saudara tahu apa yang dimaksud dengan gelap. Tetaplah menjadi terang di sana. Ya, saudara. Sesungguhnya, saudara, hidup kita ini adalah kesaksian yang hidup dimanapun kita ada. Dan ibadah yang sejati, sesungguhnya itu adalah kehidupanmu itu sendiri. Melalui tutur kata, melalui sikap, melalui perbuatan, melalui tingkah laku, itulah ibadahmu yang sejati kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau ibadah hari Minggu ini, saudara, seminggu sekali, saudara, itu perayaan, celebration, ya, bersorak-sorai memuji Tuhan. Tapi ibadah yang sejati itu adalah setiap hari kehidupanmu memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Tutur katamu, perbuatanmu, sikapmu, tingkah lakumu. Itulah ibadahmu yang sejati. Katakan bersama saya, aku terang Tuhan. 1, 2, 3. Aku terang Tuhan. Istri, engkau terang Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Suami, engkau pun demikian. Menjadi terang di tengah-tengah keluargamu. Suami, engkau menjadi terang Tuhan ketika engkau dekat dengan keluarga. Engkau tetap menjadi terang Tuhan ketika engkau jauh dari keluargamu. Orang tua, engkau menjadi terang Kristus di tengah-tengah anak-anakmu. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, apa yang firman Tuhan ajarkan ketika kita sudah dimerdekakan, hidup yang diubahkan, kita adalah terang Tuhan. Yang ketiga adalah berdoa bagi negeri. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa bagi bangsa dan negara, para pemimpin, para pembesar. Dan itu ada di dalam kitab suci. Yuk baca ayat. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah damai sejahtera dalam kota di mana aku telah membawa kamu ke dalam pembuangan, dan berdoalah kepada Yahweh karenanya, sebab damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Disebutkan bahwa berdoalah di mana aku membuangmu, menempatkanmu, berdoalah bagi tempat itu, kata Tuhan. Saya percaya, saudara,
bahwa melalui doamu, melalui kesaksian hidupmu, akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan saya melihat juga di berita-berita di media sosial, begitu banyak orang-orang yang percaya Yesus dari kepercayaan yang lama, dari kehidupan yang lama. Mereka berbondong-bondong percaya Yesus. Mengapa demikian? Karena doamu salah satunya. Karena kesaksian hidup saudara. Mungkin kita tidak menyadari saudara. Dan akan terjadi terus gelombang pertobatan, gelombang keselamatan seperti lagu tadi. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Dan itu akan terjadi terus gelombang di bangsa kita. Saya percaya. Ayat terakhir silakan dibuka 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Selanjutnya, aku memberi nasihat agar terlebih dahulu dipanjatkan segala permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur bagi semua orang, bagi raja-raja dan semua penguasa, supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan tentram dalam ibadah dan ketulusan. Lihat ini, sebab itulah yang baik dan berkenan di hadapan Elohim, Juru Selamat kita. Saudara, tetaplah berdoa bagi negeri ini. Seperti tadi Pastor Aying di awal ibadah kita mendoakan bagi bangsa dan negara, bagi kota tercinta, bagi para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai di daerah. Dan percayalah doamu ditangkap oleh malaikat Tuhan dan dinyatakan dalam nama Yesus terjadi. Siapa yang rindu bahwa bangsa kita diselamatkan oleh Tuhan? Lambaikan tangan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia. Sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bangkit berdiri bersama dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, karena salib-Mu Ku hidup, kami hidup. karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Di hidupku. Lagi pujikan bersama. Hanya Kau Tuhan
pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, haleluya, kami dimerdekakan. Yeay, ku menang, Engkau yang berkuasa, Sanggup untuk melakukan mujizat. karena salib-Mu, Karena salib-Mu, ku hidup. karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Siapkanlah roti dan anggur di tangan saudara. Setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus, saudara dan saya sedang mengingat akan kasih yang sempurna, pengorbanan yang sempurna, yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan yang tidak bercacat celah. Untuk memberikan anugerah kepadamu, yaitu anugerah keselamatan. Untuk membebaskanmu dari kutuk dan hukuman. Untuk memberimu kemerdekaan sejati. Dan Roh Kudusnya diberikan kepada saudara untuk engkau berubah, diubahkan, memuliakan Tuhan. Engkau adalah terang dunia. Angkat roti dengan tangan kanan dan di tangan kiri cawan anggur. Tuhan, kami mengangkat roti dengan tangan kanan kami. Ini adalah roti yang kami imani percaya. Adalah tentang persekutuan kami dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Yaitu untuk kesembuhan segala sakit penyakit kami. Oleh bilur-Mu kami disembuhkan. Di tangan kiri kami, cawan anggur perjamuan adalah tentang darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Olehnya kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan mendapatkan jaminan keselamatan kekal. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Silakan dimakan dan diminum. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang memerdekakan kami. Haleluya. Haleluya.
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Mari lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Salib-Mu memberiku kemerdekaan sejati. Salib-Mu memberikanku kemenangan gilang gemilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mujizat karena salib-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Setiap kita yang percaya kita sudah dimerdekakan dan menjadi terang Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari boleh mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Engkau baik Bapa Yahweh. Begitu sangat baik dalam hidup kami. Dan kami boleh menerima setiap berkat Tuhan. Dan saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Yang sudah memberi, sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersukacita di suku, pulau, bangsa. Kita menari, melompat bagi Dia. Bersukacita di dalam Dia. Haleluya. Bersuka menyambut Sang Raja, menyambut Sang Raja. mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan. hai seluruh pulau, Hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja, menyambut Sang Raja. pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala Raja. Pulau Sumatera memuji Tuhan. Horas. Puji Ma Jehovah. Puji Ma Jehovah. Sepuji Ma Jehovah. Puji Ma Jehovah. Puji Ma Jehovah. Puji Ma Jehovah. Sepuji Ma Jehovah.
Tuhanlah Raja, segala raja. Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Amin. Sama-sama kita katakan. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Monggo Mbak, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan menyaksikan YHS News. Sepuluh tahun yang sudah kami jalani bukanlah tahun-tahun yang mudah bagi gereja ini. Ada berbagai macam badai. Tapi saya mau bersaksi, sampai hari ini dengan iman saya mendeklarasikan, bukan semakin lemah, bukan semakin rapuh, tetapi kita semua semakin kuat bersama-sama di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Agar kau diselamatkan, saat ini saya katakan Yahweh, Yud, He, Vav, He adalah nama Tuhan Bapa kita di surga. Ini kebenaran mutlak yang tidak perlu diragukan lagi.
Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan spesial episode ke-100 pada hari Senin 15 Agustus 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Adi Simon. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Hamasya, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesus Hamasya, bless you. Manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suwangi tinggal lenter membuka tondong kudel tak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Kota baru gunungnya Bamega Bamana Purdi Salangkara Bamana Purdi Salangkara. Batamu lawanlah Adinda iman di dadara sama layang iman di dadara sama layang. Sayang si patokaan makai go gorokan sayang si patokaan makai go gorokan sayang. Sajojo you madam komi sa papare sa muna keke sa muna keke. Soleram anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya. Kampunan jauh di mata Kunwangsan sebaku lilian takkan aja kawan-kawanan lamu sangke basuh yang surya.
bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Menarilah bersamaku, satukan wiragamu. Bernyanyilah bersamaku, mainkanlah kecapimu. Bermainlah bersamaku, ekspresikan ceriamu. Padukan semangatmu, gelorakan budaya semula. Pantang pulang sebelum merah. Kalimantan Tengah, bumi tambun bunga, bumi Pancasila. Luar biasa, saudara. Terima kasih buat anak-anak yang dengan antusias, totalitas melayani Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan bagi mereka. Nama Yesus dipermuliakan. Puji nama Tuhan, masih ada ibadah yang ketiga, sore jam 4 dan juga jam 6:30 malam. Sudah bisa infokan, mungkin ada anggota keluarga, teman yang belum ibadah, ajaklah datang di tempat ini. Puji Tuhan, saudara bisa mengenakan pakaian adat daerah masing-masing untuk nanti datang beribadah. Kita menyemarakan momen hari ini, saudara. Puji Tuhan, dan gereja kita kemarin satu dekade, 10 tahun berulang tahun, dan oleh anugerah Tuhan gereja ini ada, Sinode Gereja YHS. Dan kemarin ada program di YHS Media, judulnya adalah 1 dekade YHS Church. Sudah bisa mengucapkan selamat ulang tahun gereja di situ dengan menulis di kolom komentar. Sudah bisa buka di YouTube di channel YHS Media. Itu saudara, puji Tuhan. Kalau sesuai jadwal bulan depan ini minggu ketiga ada Pastor Andi Simon akan datang di sini sesuai jadwal ya. Tapi kadang meleset sedikit saudara. Tapi dia janji katanya bulan depan akan datang di Palangkaraya supaya menjadi berkat bagi kota ini. Puji Tuhan, tidak ada yang lain dan mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari surga. Pulanglah saudara. Biarlah damai sejahtera surga turun atas kehidupanmu. Engkau adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh salib Kristus. Engkau adalah terang dunia dimanapun engkau ada. Karena itu pulanglah, jadilah terang. Berkat Bapa Yahweh dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kuasa tuntunan penyertaan pemeliharaan Roh Kudus atas kehidupanmu. Rumah tangga diberkati, keluarga diberkati, kesehatan diberkati, pekerjaan diberkati, masa depan diberkati di dalam setiap sisi kehidupanmu. Turun dari surga di dalam berkat nama Yesus. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan dan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.